Oh, di bawah ya? Iya. Dari nggak jadi di lapangan. Tiba-tiba dasar tuh. Udah lah itu yang kurang bagus coba di bawah. Suara. Soalnya dadakan juga. Saat kami langsung bilang ke Aska, kita di bawah aja. Kasih kaget, padahal udah di setting juga. Sini tetap di sini. Jadinya tahu gitu begini. Itu dia tadi kita juga dadakan, kami juga masih ada kursi kita mau run game gimana nih gitu. Susah gitu. Kita mau buat run game atau apa segala macam nggak bisa, susah di screen ya. Baik ya, kita ini dulu udah jam 8 nih Mbak ya. Itu aja kan? Kalian deh. Kalian buat Kamu mau berdiri? Enggak, berdiri aja. Kameranya cuma MC. Kameranya nggak ke situ. Oh ya udah deh. Kan cuma MC Pak. Cuma sebentar. Gak apa-apa kan kasih sambutan bentar tuh. Oh ya. Iya. Dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini dan membuat pengalaman kalian jadi tak terlupakan. MPLS adalah momen yang sangat penting dalam lingkungan sekolah. Selama MPLS kalian akan berkenan dan berkenalan dengan teman-teman baru, mengenal diri dalam kegiatan sekolah ini, serta mendapatkan informasi mengenai aturan dan kegiatan yang akan dijalani selama menjadi bagian dari keluarga besar. Ini pakai nggak Pak? Pak Sul. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, ini aja, tapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan diri dan menjalin persahabatan. Kami berharap semua dapat menikmati setiap momen di SMA terlibat dalam berbagai kegiatan yang menarik dan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, limpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya yang beriman, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Bapak Ibu wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana selaku MC mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada wali murid yang akan bergabung di SMA Mutiara Islam Cilengsi ini. Dan kami mengaturkan juga jazakumullah khairan telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan nanti penyampaian dari kepala sekolah mengenai sosialisasi tata tertib dan program sekolah. Dan juga kami minta maaf atas mungkin banyak kekurangan dalam penyambutan ini. Kami meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Kemudian kami selaku MC akan membacakan susunan acara
pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan atau penyampaian, yaitu sosialisasi tata tertib dan program sekolah yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu tanya jawab, nanti mungkin dari orang tua wali murid ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada kepala sekolah. Kemudian yang keempat, susunan acara yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membuka acara ini, acara berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua, yaitu acara atau susunan acara yang kedua yang akan disampaikan oleh kepala sekolah SMA Mutiara Islam, yaitu Ustadz Muawiyah SH Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para wali murid, siswa dan siswi SMIT Mutiara Islam Cilengsi, angkatan ke-7, tahun pelajaran 2023-2024, yang saya hormati. Tentunya pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita sekalian, berupa nikmat iman yang sangat besar nilainya, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu, yang banyak di antara manusia lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka untuk pertama kali saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga ibu dan bapak para wali murid, siswa dan siswi SMIT Mutiara Islam, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut sungguh sangat banyak yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut.
Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya engkau menjadikan bumi ini sebagai hamparan kertas dan lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itu tidak pernah cukup. Karena saking begitu banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut. Namun manakala kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menggunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di jalan yang benar, maka Allah mengancam kita dengan azab yang sangat pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian berbuat kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kita azab. Waliya'udzubillah. Dan syukur ini bukan suatu hal yang mudah. Ya. Kalau ditanya lebih mudah mana, bersyukur atau bersabar? Maka jawabannya adalah lebih sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tertimpa sebuah musibah, maka akan mudah orang itu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdoa, memohon, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita berusaha senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, wali siswa SMA ITB Mutiara Islam, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di pertemuan pertama kita. Walaupun ini juga bukan betul-betul pertemuan perdana kita. Jadi saat kita daftar ulang, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah bertemu dengan saya di kantor ya. Di pertemuan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan dunia pendidikan. Terkait dengan pendidikan anak-anak kita di SMA ITB Mutiara Islam Cilengsi. Kalau kita bicara tentang pendidikan, bicara juga tentang hal-hal yang lainnya, muamalah, ya, sosialisasi dan lain sebagainya, tentu tidak bisa lepas dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Suksesnya kita dalam mendidik anak-anak kita, suksesnya kita di dalam rumah tangga misalkan, sukses kita di dalam pekerjaan, suksesnya kita sebagai ayah atau seorang ibu, tidak bisa lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengandalkan kemampuan kita saja, bukan hanya mengandalkan kecerdasan yang kita miliki saja, atau usaha yang kita kerahkan. Tetapi semua itu adalah buah dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin sukses dalam mendidik anak-anak kita, tentu kita harus mendekati zat yang memberikan kesuksesan tersebut. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka erat kaitannya antara kesuksesan dalam mendidik dan lain sebagainya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat erat hubungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan ini sebagai perintahnya yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, bahkan seluruh nabi,
agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yaitu dengan cara apa? An ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah. Yaitu dengan mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, ilmu. Kita nggak bisa tiba-tiba menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa memiliki ilmu. Al-ilmu qablul qawli wal amal. Ilmu itu harus kita miliki sebelum kita berbicara atau sebelum kita beramal. Orang yang tidak tahu tata cara sholat, dia tidak bisa melakukan sholat. Makanya dia harus belajar sholat terlebih dahulu. Bertakwa itu butuh ilmu. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berlandaskan cahaya Allah, yaitu ilmu. Kita tahu ini halal, ini haram. Kita tahu ini mubah, ini makruh. Kita tahu ini boleh dilaksanakan, ini tidak boleh dilaksanakan. Dari mana? Dari ilmu. Ya. Dan ketakwaan kepada Allah ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga untuk umatnya. Banyak hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita, Rasul memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Baik ketika mendidik anak, baik ketika mengurus rumah, baik ketika melayani suami, baik ketika bekerja untuk mencari nafkah, dimanapun kita berada harus bertakwa. Mau ngapain aja kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin sukses anak mendidik anaknya. Kalau ingin anak memiliki anak yang soleh dan solehah, maka orang tuanya, gurunya juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, kata Rasulullah SAW, dimanapun, dalam kondisi apapun, mau lagi ngapain aja, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan bahwasanya dengan bertakwa ini merupakan solusi terbaik? Solusi terbaik dalam kita mendidik anak-anak kita, bagi guru-guru di sekolah dalam mendidik anak-anaknya di sekolah, bagi orang tua ketika mendidik anak-anaknya di rumah, takwa menjadi solusi terbaik. Bukan pengetahuan kita soal dunia pendidikan, bukan keilmuan kita yang luar biasa, tetapi yang menjadi barometer sukses atau tidaknya seseorang dalam mendidik anak adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapati kesulitan dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita di sekolah, saya selalu ingatkan, mungkin kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat anak-anak kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah, mungkin gurunya kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan setiap urusannya mudah. Mendidik anak akan menjadi mudah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap urusan apa aja, sampai urusan garam rumah tangga kita akan menjadi mudah. Kalau apa? Kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita di dunia pendidikan, di SMA Ilmu Cara Islam, di SD, di SMP, di rumah sebagai orang tua, akan menjadi mudah urusan kita dalam mendidik anak-anak kita kalau kitanya bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Saya katakan pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena Allah yang berbicara, bukan saya yang berbicara. Allah yang menjanjikan, bukan kita yang asal ngomong. Beda dengan teori-teori pendidikan, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Siapa yang ngomong? Manusia. Ini siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau mudah urusan kamu, bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua urusan akan menjadi mudah. Yakin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengingkari janjinya. Ini yang pertama. Kita bertakwa kepada Allah, kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik guru-guru ikhwan dan akhwat yang ada di sekolah, baik itu orang tua yang ada di rumah, senantiasa kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, maka hendaknya kita senantiasa untuk ta'awun, bekerja sama, ya, dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjasamalah kalian, berta'awunlah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Mendidik anak-anak itu merupakan kebaikan yang sangat mulia. Tujuan kita sama. Tujuan kita ingin supaya anak-anak kita ini bukan pintar luar biasa, bukan. Bukan berprestasi di bidang ini, di bidang itu. Itu hanya nomor 2 dan nomor sekian. Saya yakin orang tua sekalian, tujuan utamanya mendidik anak-anak supaya anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini bekal untuk kita sebagai orang tua. Bekal ketika kita sudah mati nanti. Siapa yang akan mendoakan kita? Anak-anak yang kecerdasannya luar biasa atau anak-anak yang soleh dan soleh? Kalau bisa dapat dua-duanya, Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan. Dia soleh, solehah juga, dia pintar juga, ya Bu ya. Pengennya seperti itu. Tapi kita harus punya skala prioritas. Saya yakin kita semua pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini tujuan yang sangat mulia. Ini tujuan yang sangat baik. Dan tujuan yang baik ini, yang sama-sama kita punya ini, bisa kita capai kalau kita bekerja sama dengan kita saling bantu, saling tolong, satu visi, satu misi. Jangan berbeda visi, beda misi. Di sekolah peraturannya A, di rumah yang A bukan jadi peraturan. Di sekolah dilarang untuk ini dan itu, di rumah dibebaskan ini dan itu. Ini udah beda jalan. Nggak akan ketemu. Ya, tujuan kita yang ingin kita capai ini nggak akan ketemu kalau kita beda visi. Kalau kita nggak saling kerjasama, nggak saling komunikasi. Ini pengalaman tahun lalu. Banyaknya pelanggaran di SMA IT Mutiara Islam. Saya mau cerita sedikit. Banyak sekali pelanggaran di SMA IT Mutiara Islam tahun lalu. Dan kebanyakan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi adalah karena kurangnya komunikasi dan kurangnya kerjasama antara orang tua dengan guru di sekolah. Beda persepsi, beda peraturan. Di sekolah misalkan kita minta anak-anak kita untuk menggunakan pakaian syar'i. Bagi yang perempuan misalkan, pakaian yang jilbabnya panjang, memakai cadar bahkan di lingkungan sekolah, tidak terlihat auratnya, memakai kaos kaki panjang. Ketika sampai di rumah, orang tuanya punya peraturan sendiri yang berbeda dengan di sekolah. Diperkenankan anaknya tidak pakai kerudung. Pernah terjadi di SMA IT Mutiara Islam seperti ini. Akhirnya dia keluar dengan menggunakan kerudung yang sangat pendek, pakai kaos, pakai celana jeans.
Ini sudah beda peraturan. Sudah beda visi. Atau misalkan di sekolah kita larang anak-anak kita untuk membawa handphone. Kita sampaikan di pelajaran adab, di pelajaran ini dan hadis dan lain sebagainya, bahwa handphone itu banyak mudaratnya. Di antara mudaratnya adalah musik. Kita di sekolah di SMA Muhammad Islam mengajarkan siswa dan siswi kita untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Melarang untuk mendengarkan musik karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di rumah diperbolehkan. Ini tidak akan ketemu kalau seperti ini. Kita harus ta'awun, kita harus bekerja sama. Kita harus saling tolong-menolong demi terwujudnya tujuan yang kita inginkan bersama. Jadi saya kira untuk di awal yang perlu kita tanamkan pada diri kita, baik kami sebagai tenaga pendidik, sebagai guru di sekolah di SMA Muhammad Islam, dan juga kepada wali murid, siswa dan siswi SMA Muhammad Islam, agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita saling bantu, saling tolong, saling komunikasi, saling cerita, ya, saling menyamakan tujuan, menyamakan visi antara guru dan juga orang tua yang ada di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekolah kita, SMA Mutiara Islam Cilengsi, itu berdiri pertama kali di tahun 2018-2019. Jadi sudah 3 angkatan kita luluskan sampai saat ini. Dan anak Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini baru masuk di SMA Mutiara Islam, berarti angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Atau ke-6 ya, Ustaz Rusman? Ke-6, afwan. Angkatan ke-6. Ya. Dan sekolah SMA Mutiara Islam ini didirikan oleh atau di bawah organisasi Yayasan Mutiara Islam Cilengsi yang memang bergerak di bidang pendidikan sosial dan dakwah. Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, YMIC, yang memang bergerak di bidang pendidikan sosial dan dakwah. Ya, kita tahu di Yayasan Mutiara Islam mungkin sebagian orang tua sudah bermuamalah dengan Mutiara Islam Cilengsi, ada yang dari SMP, ada yang dari SD. Kita tahu di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini bukan hanya SMA saja. Jadi unitnya itu ada dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada sekolah tahfidzul Quran, STQ. Memang Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini bergeraknya di bidang pendidikan dan dakwah serta sosial. Adapun SMA Mutiara Islam Cilengsi kita dirikan pada tahun 2018-2019, ya. Dan saya termasuk guru yang bertahan dari awal sampai sekarang. Ada beberapa guru yang lain, ya. Dari awal berdirinya SMA, yang muridnya hanya 1 kelas, ikhwan dan akhwat. Sekarang alhamdulillah kita sudah meluluskan 3 angkatan, yang alhamdulillah 3 angkatan ini kebanyakan dari mereka melanjutkan kuliah di universitas-universitas, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang ada di tanah air. Untuk kurikulum, untuk kurikulum di SMA Mutiara Islam Cilengsi kita menggunakan 2 kurikulum.
Yang pertama, kurikulum untuk yang kelas 12, khusus untuk kelas 12 kita menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang disempurnakan. Adapun untuk kelas 10 dan kelas 11 ya, menggunakan kurikulum Merdeka. Menggunakan kurikulum Merdeka. Tahun lalu kita di kelas 10 juga menggunakan kurikulum Merdeka. Alhamdulillah tidak ada kendala dalam baik itu dalam mengajar ataupun kegiatan-kegiatan lain di kelas 10. Sesuai dengan arahan pendidikan nasional yang ada di negara kita, maka kita mengikuti peraturan untuk kelas 11 dan kelas 10 kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kurang lebih ini hanya istilah saja ya terkait dengan kurikulum Merdeka kah atau kurikulum 2013, ini hanya istilah-istilah saja, kurang lebih isinya sama. Namun di kurikulum Merdeka ini di SMA khususnya memang kita diminta atau siswa dan siswi diminta untuk lebih kreatif, untuk lebih jemput bola. Beda dengan zaman kita mungkin sekolah dulu, kita pakai metode ceramah gitu ya. Guru di depan kelas jelasin semuanya, kasih soal pulang. Kurikulum ini beda. Kurikulum Merdeka ini anaknya yang harus aktif, seperti orang di kuliahan. Anaknya harus aktif. Dan juga ada beberapa hal yang memang khas di kurikulum Merdeka ini, diantaranya adalah anak-anak akan mengikuti atau akan membuat project. Ya. Bisa project itu per mapel mata pelajaran atau project antar mapel. Misalkan pelajaran akidah bekerja sama dengan pelajaran fikih, dia bikin project. Atau project besar, semua kelas terlibat bersama wali kelasnya. Ini menuntut siswa dan siswi kita supaya lebih aktif dan kreatif. Proyeknya apa? Bisa apa saja. Kalau memang proyek mapel ya berkaitan dengan mapel tersebut. Jadi siswa dan siswi diminta untuk mengkonsep proyek. Mengkonsep proyek, mereka juga yang mengeksekusi proyeknya. Mereka juga yang mencoba jika dibutuhkan dana dalam proyek ini, mereka juga yang harus mencarinya. Jadi dituntut untuk aktif di situ, kreatif di situ. Tentunya di bawah pengawasan dan bimbingan dari guru. Jadi anak-anak yang mengkonsep proyeknya, mereka juga yang nanti akan mengeksekusinya, melaksanakannya. Mereka juga yang nanti membuat laporan pertanggungjawabannya, mereka juga yang mencari dananya, dan seterusnya mereka yang kerjakan. Guru mengawasi, membimbing dan mengawasi. Ya. Dan kita juga sudah di tahun lalu kita menunjuk guru-guru yang memang ditugaskan untuk menjadi pengawas proyek di kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka. Dan ini saya rasa sangat bagus, terutama untuk siswa dan siswi di level SMA. Ya, mereka harus lebih aktif dibandingkan dari level sebelumnya SD ataupun SMP. Seperti itu. Ini sedikit pengenalan sedikit saja terkait dengan kurikulum yang kita gunakan. Untuk detailnya nanti kalau memang ingin mengetahui secara detail bisa ditanyakan langsung ke saya ataupun ke bagian kurikulum atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang ada di SMIT Mutiara Islam Cilengsi. Adapun kurikulum diniyah khas yayasan yang kita gunakan, tentunya kita dari awal didirikannya SMIT Mutiara Islam sudah mengkonsep, sudah memikirkan pelajaran-pelajaran apa saja yang kita berikan untuk anak-anak kita di SMA. Ada akidah, ada hadis, ada pelajaran fikih, ada lagi adab, ya, dan ada tajwid. Serta program unggulan kita
yaitu bahasa Arab dan tahfidzul Quran. Yang mana yang mendominasi kurikulum diniyah yang ada di SMA ITM Mutiara Islam mungkin sama dengan di SMP dan juga SD, yaitu pelajaran tahfidz. Kita untuk pelajaran tahfidz ada 10 jam per pekan. 10 jam mata pelajaran, 10 jam pelajaran selama sepekan. Satu hari 2 jam pelajaran. Ini pelajaran yang paling banyak jumlah jam pelajarannya, yaitu tahfidz Al-Quran. Di tahun lalu, alhamdulillah, di tahun sebelumnya, bahkan di tahun sebelumnya lagi, setiap tahun kita alhamdulillah selalu ada alumni atau ada siswa ataupun siswi yang berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz. Di tahun pertama ada 1 siswa, di tahun kedua juga ada 1 siswi, di tahun ketiga tidak. Di tahun ketiga tidak ada yang selesai 30 juz. Di tahun keempat yang sekarang naik ke kelas 12, alhamdulillah sudah ada 2 siswi yang telah menyelesaikan 30 juz di kelas 11 kemarin. Mudah-mudahan tren baik ini bisa terus kita jaga atau bahkan kita tingkatkan. Kenapa? Karena ini memang yang menjadi salah satu program unggulan yang berada di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi secara umum atau di SMA ITM Mutiara Islam secara khusus. Kita ingin anak-anak kita memiliki bukan hanya hafalan yang banyak, tapi juga kualitas bacaannya kita perhatikan. Makanya di tahun ini karena menyesuaikan kurikulum, kita diberikan keluasan untuk menambahkan mata pelajaran. Kita tambahkan pada tahun ini mata pelajaran tajwid. Kita tambahkan pada tahun ini mata pelajaran tajwid. Yang di tahun-tahun sebelumnya tidak ada pelajaran tajwid. Pelajaran tajwid itu include tahfidz sebetulnya. Ketika mengajarkan tahfidz di halaqah, maka guru tahfidz diminta untuk memperbaiki bacaan anak-anak. Ya. Tapi tahun ini kita tambah lagi untuk menjaga kualitas bacaan, kita tambahkan lagi pelajaran tajwid. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kebaikan anak-anak kita supaya bacaan mereka juga benar, bukan hanya hafalannya yang banyak. Saya kira itu sedikit tentang pengenalan singkat sekolah SMA ITM Mutiara Islam dan juga kurikulum yang dipakai di SMA ITM Mutiara Islam Cilengsi. Lalu selanjutnya terkait dengan apa tadi? Tata tertib. Tata tertib atau peraturan yang ada di SMA ITM Mutiara Islam Cilengsi. Di antara upaya agar tujuan yang kita tuju bersama itu tercapai, di antara usaha yang kita lakukan adalah dengan membuat tata tertib, membuat rules, membuat peraturan. Supaya apa? Supaya kegiatan siswa baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Adapun peraturan atau tata tertib siswa di SMA ITM Mutiara Islam Cilengsi tidak akan keluar dari peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ini yang perlu ditekankan di awal terlebih dahulu. Bahwa setiap peraturan yang ada di atau dibuat di SMA ITM Mutiara Islam khususnya atau secara umum di Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini tidak, insya Allah tidak akan
keluar dari koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membuat peraturan, kita harus merujuk kepada buku besar peraturan, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ada banyak peraturan di SMIT Mutiara Islam Cilengsi, dari mulai kehadiran, ya, dari mulai peraturan terkait dengan kehadiran siswa dan siswi di SMIT Mutiara Islam, lalu juga terkait dengan seragam sekolah, terkait dengan adab-adab dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan satu persatu nggak? Kayaknya nggak perlu ya, karena insya Allah nanti Bapak Ibu akan diberikan buku penghubung. Di buku penghubung ini sudah lengkap peraturannya satu-satu semuanya. Konsekuensinya apa, ya? Apa namanya? Jenis pelanggaran-pelanggaran yang harus dihindari itu apa saja? Terus apa namanya? Kedatangan harus jam berapa? Keterlambatan sekian, konsekuensinya apa? Itu dijelaskan semua di buku penghubung. Mungkin yang perlu saya ingatkan di sini adalah peraturan-peraturan yang atau tata tertib yang berkaitan dengan syariat. Ini jadi catatan penting bahwa sekolah kita tidak main-main, tidak akan toleran terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan syariat Islam. Ya, pelanggaran ini merupakan misalkan sebuah pelanggaran yang pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran syariat. Bukan pelanggaran tata tertib sekolah, misalkan keterlambatan itu tata tertib ya. Pakai baju salah, terus dia nggak masuk tanpa izin dan lain sebagainya, atau dia nggak pakai peci di kelas, atau dia tidak setoran tahfidz dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan yang kita buat, kita tetap tegas dalam hal tersebut, cuman tidak kita perbesar. Tapi kalau pelanggaran yang berkaitan dengan syariat, maka ini yang kita akan perhatikan secara khusus. Ya. Contohnya apa? Pelanggaran yang berkaitan dengan syariat, pacaran, hubungan dengan lawan jenis. Ini berkaitan dengan syariat atau tidak? Sangat berkaitan dengan syariat. Yang juga ketika seseorang melakukan hal tersebut, itu merupakan pelanggaran syariat. Maka nanti kalau Bapak Ibu lihat di buku penghubung, nanti ketika dibagikan, insya Allah besok akan dibagikan, itu poinnya sangat besar. Afwan, sebelumnya saya sampaikan bahwa setiap peraturan yang dilanggar itu akan menghasilkan poin. Buah dari pelanggaran, selain ada konsekuensi lainnya, dia akan tercatat poin. Dan batas maksimal dari poin yang dimiliki oleh anak adalah 100. Batasnya adalah 100. Kalau sudah 100 poinnya, maka kemungkinan besar dia mendapatkan konsekuensi yang paling tinggi, yaitu surat peringatan ketiga atau dikeluarkan dari sekolah. Naudzubillah. Ya, jadi poin maksimal itu adalah 100. Adapun pelanggaran-pelanggaran syariat, kebanyakan poinnya itu di atas 50. Sangat besar. Dan tidak menutup kemungkinan kalau dia melakukan pelanggaran syariat ini dan sudah melewati batas, bisa langsung dikeluarkan surat peringatan ketiga. Ya. Ini apa namanya? Istimewanya pelanggaran syariat. Berbedanya dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Contoh lain pelanggaran syariat misalkan merokok. Merokok pelanggaran syariat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita sedikit, tahun lalu kita ada pelanggaran terkait dengan rokok dan ini berulang pelanggaran tentang rokok ini. Jadi sekali lagi yang menyebabkan ini berulang salah satunya adalah tidak ada kerjasama dari kita sebagai guru dan orang tua di rumah. Bapaknya ngerokok waktu itu.
bapaknya masih merokok, lingkungannya merokok, jadi dibiarkan di rumahnya merokok. Sampai akhirnya ada satu anak yang memang dia akhirnya berani bawa rokok ke sekolah. Bahkan juga ada siswa kita yang bawa rokok elektrik ke kelas dan nge-vape di kelas. Ini pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat, dan kita tidak main-main dengan hal ini. Tentunya ketika sekolah memberikan keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ataupun siswi, maka pihak sekolah harus juga berkonsultasi dan juga berdiskusi dengan pihak yang ada di atasnya, yaitu Yayasan Mutiara Islam Cilengsi. Saya sebagai kepala sekolah bukan pemberi keputusan mutlak, bukan. Saya hanya menyampaikan keputusan yang sudah didiskusikan baik di sekolah ataupun di yayasan. Kita diskusikan terlebih dahulu di sekolah bersama kesiswaan, bersama wali kelas dan lain sebagainya. Baru kita angkat masalah ini ke Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, didiskusikan di sana, baru keluarlah keputusan. Kalau pelanggaran syariat, maka kecil kemungkinan tidak ada konsekuensinya. Selalu ada konsekuensi yang cukup berat ketika pelanggaran ini adalah pelanggaran syariat. Jadi terkait dengan peraturan yang ada di SMIT Mutiara Islam Cilengsi, kita kerjasama, saya mohon kerjasamanya, baik saya sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolah di SMIT Mutiara Islam Cilengsi dan juga orang tua semua, agar kita sama-sama menjaga anak-anak kita untuk mentaati peraturan yang ada dan juga tata tertib yang dibuat oleh sekolah, yaitu SMIT Mutiara Islam Cilengsi. Saya sampaikan sedikit terkait dengan kehadiran ya. Tata tertib kehadiran, bahwa siswa dan siswi diwajibkan untuk masuk sekolah 5 menit sebelum jam masuk atau bel dibunyikan, dan kita akan memulai KBM itu jam 7:10. Jam 7:10 itu sudah mulai KBM. Jadi sebelum itu harus sudah ada di sekolah. Jam 7:10 sudah dimulai kegiatan belajar mengajar. Berarti sebelum jam 7:10 harus sudah ada di sekolah. Ini berlaku dari hari Senin sampai Jumat. Dari hari Senin sampai Jumat masuk jam 7:10. Adapun jam pulang sekolah yaitu pukul 15:30 atau setelah sholat asar berjamaah di sekolah. Untuk jam kepulangan 15:30 atau ba'da asar, dan setelah melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, baik ikhwan maupun akhwat. Dan ini berlaku dari hari Senin sampai Kamis. Berlaku dari hari Senin sampai Kamis. Adapun hari Jumat, waktu kepulangan itu pukul 14:00. Ini kepulangan normal 14:00. Kalau ada kegiatan ekstrakurikuler, maka kepulangannya juga ba'da asar. Ya, ada kegiatan ekskul, ya nanti ada beberapa pilihan, mungkin kita sampaikan melalui grup WhatsApp atau melalui surat. Ada kegiatan ekskul yang bisa diikuti atau tidak, atau juga ekskul yang wajib diikuti. Jadi ada dua tipe ekskul nanti, ekskul wajib dan ekskul tidak wajib. Apa ekskul wajib ini? Ekskul wajib ini adalah ekskul yang wajib diikuti oleh siswa ataupun siswi yang kita tunjuk, yaitu ekskul bahasa Arab dan Al-Quran.
nanti sebelum ekskul diadakan, kita akan melihat kemampuan anak-anak kita. Jika memang kemampuan dalam membaca Al-Qur'annya masih kurang baik, ataupun kemampuan bahasa Arabnya juga kurang baik, maka kita akan wajibkan siswa yang bersangkutan untuk mengikuti ekskul bahasa Arab dan Al-Qur'an. Ya, kurang lebih 6 bulan masa ekskul itu. Nanti setelah 6 bulan kita evaluasi. Setelah 1 semester dievaluasi, apakah masih perlu ikut yang wajib ini atau sudah cukup kemampuannya untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Kenapa ini 2 menjadi wajib? Karena 2 ini adalah 2 unggulan kita. Kalau dia kurang di Al-Quran, maka dia akan sulit mengikuti pelajaran yang memang kita memperbanyak porsinya di pelajaran tersebut, yaitu pelajaran tahfidz yang tadi sudah saya sampaikan, 10 jam pelajaran dalam sepekan. Begitupun bahasa Arab. Ya, begitupun bahasa Arab. Jadi ekskul itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Adapun ekskul yang tidak wajib nanti juga akan kita sampaikan pilihan-pilihannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi gitu. Jadi setelah hari Jumat, khusus hari Jumat, untuk kepulangan jam 14.00 bagi yang tidak ikut ekskul, bagi yang ikut ekskul, baik itu wajib ataupun yang non wajib, maka pulangnya ba'da asar, setelah asar. Untuk ketidakhadiran, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk ketidakhadiran ini bagi siswa dan siswi yang sakit, jika lebih dari 2 hari maka dia harus menyampaikan surat dari dokter, ya, surat keterangan sakit dari dokter jika memang lebih dari 2 hari sakitnya. Kepada siapa kita sampaikan hal-hal seperti ini? Apakah langsung ke kepala sekolah? Tentu tidak. Ya, Bapak Ibu guru sudah dibuatkan grup. Bapak Ibu sekalian, wali murid sudah dibuatkan grup kelas masing-masing, kelas 10A dan kelas 10B. Bisa disampaikan di sana. Ketika anaknya tidak bisa hadir, misalkan bisa disampaikan di grup tersebut. Dan nanti insya Allah akan dibuatkan formatnya oleh wali kelas. Jadi hubungan terdekat dari Bapak dan Ibu sekalian adalah wali kelas. Ya, hubungan yang paling dekat bagi orang tua adalah wali kelas. Jadi apapun yang ingin disampaikan ke sekolah melalui wali kelas terlebih dahulu. Ya, berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah atau berkaitan dengan anaknya ingin konsultasi sesuatu, silahkan pertama kali yang dihubungi adalah wali kelas terlebih dahulu. Ya, kalau wali kelas bisa menghandle masalah tersebut, saya akan sebagai kepala sekolah saya berikan keluangan bagi wali kelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun jika ternyata perlu bantuan dari guru-guru yang lain, maka dia akan naik ke keputrian atau ke kesiswaan. Kalau ternyata juga tidak bisa dihandle oleh keputrian dan kesiswaan, baru akan naik ke kepala sekolah. Jadi seperti itu urutannya ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin sesuatu yang ditanyakan, ada sesuatu yang ingin disampaikan, hubungi wali kelas terlebih dahulu. Insya Allah wali kelas 24 jam standby. Kalau nggak tidur. Ya, insya Allah 24 jam siap untuk membantu dan juga menjawab persoalan Bapak Ibu sekalian terkait dengan anak-anak Bapak Ibu yang ada di sekolah kita, di SMT Mutiara Islam Cilengsi. Untuk seragam, hari Senin, Selasa memakai putih abu-abu, hari Rabu menggunakan batik, Senin, Selasa putih abu-abu, Rabu menggunakan batik, hari Kamis menggunakan pramuka. Insya Allah besok seragam juga akan diberikan. Hari Jumat itu bagi ikhwan menggunakan baju muslim ataupun gamis, dan dianjurkan berwarna putih untuk ikhwan ketika hari Jumat. Adapun untuk akhwat memakai pakaian muslimah syar'i berwarna
gelap. Ya, berwarna gelap. Untuk hari Jumat. Adapun seragam olahraga itu digunakan di waktu dan hari jam pelajaran olahraga dilaksanakan. Ya. Bisa dibawa langsung dibawa ke sekolah, ganti di sekolah, atau dipakai dari rumah. Ya, didobel gitu ya, dipakai dari rumah. Mungkin ini pembukaan dari saya. Jika memang ada pertanyaan, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Oke, ini aja. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dari ibu-ibu. Cek. Ada. Mungkin dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang masih mendukung merdeka dan mata pelajaran yang non dini bagaimana? Baik. Untuk mata pelajaran umum, untuk kurikulum merdeka ini di kelas 10 itu masih dicampur, tidak ada penjurusan. Di kelas 10 tidak ada penjurusan. Tidak ada pilihan baik itu mau masuk IPA atau IPS atau bahasa. Ada 3 jurusan di kurikulum merdeka kalau saya tidak salah. Baru nanti di kelas 11 akan ada penjurusan IPA atau IPS. Ya, IPA atau IPS. Akan tetapi sekolah kita, SMA Mutra Islam, hanya menyediakan jurusan IPA saja. Jadi untuk kelas 10 ini dipelajari semuanya, baik IPA ataupun IPS. Ya, baik IPA ataupun IPS. Nanti di kelas 11 baru ada penjurusan. Baik dia memilih IPA ataupun apakah memilih IPS. Tapi sekolah kita memilih jurusan IPA saja. Pertama terkait dengan tenaga kerja atau tenaga yang ada di sekolah kita di SMA Mutra Islam, karena memang dari awal berdirinya SMA Mutra Islam sebelum ada kurikulum merdeka ini kita pakai kurikulum 2013 dan kita sudah memilih untuk membuat sekolah IPA saat itu. Makanya guru-gurunya guru-guru IPA semua. Tidak mungkin kita buka di kelas 11 misalkan kita buka penjurusan, buka minat bagi anak mau IPS atau IPA. Gurunya nggak ada. Ya. Maka di kelas 10 ataupun di kelas 11 nanti banyak diberikan pelajaran berkaitan dengan IPA. Ya, kita ada pelajaran wajib itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Di kelas 11 ada matematika wajib, ada matematika minat, ada 2 matematikanya. Atau istilahnya di kurikulum merdeka itu matematika lanjutan. Ada pelajaran kimia, fisika, biologi, ada juga pelajaran-pelajaran tambahan seperti informatika ya, Ustaz Syahrul ya, informatika.
Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita di SMA Mutiara Islam memang terutama di setelah kelas 10 itu IPA yang kita berikan. Kita mengambil jurusan IPA. Jadi banyak pelajaran ekstrak seperti biologi, fisika, kimia, dan matematika minat. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan. Barakallahu fikum. Ada lagi ibu-ibu atau bapak-bapak? Silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Toleransi teknologi Ustaz banyak anak yang jauh dengan Pak kurang dari 1 menit pakai DVD misalnya kuatnya power dan sebagainya itu yang diberikan ada yang sudah diantisipasi terutama masalah inisiatif siswa dan Assalamualaikum. Terkait dengan handphone ya terutama ya. Kemarin juga kita sempat bahas ini karena siswa dan siswi kita itu atau di zaman sekarang itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Ya. Dan sempat saya usulkan, sempat ada usul untuk SMA ini diperbolehkan untuk membawa alat teknologi selain handphone ya, misalkan laptop atau yang lainnya. Cuman nggak semua siswa itu punya laptop, nggak semua siswi juga punya laptop. Apakah akhirnya handphone itu diperbolehkan? Ternyata kita setelah menimbang manfaat dan mudarat, ternyata lebih besar mudaratnya ketika membawa handphone ke sekolah. Alhamdulillah pada akhirnya peraturan kita dari awal berdirinya SMA sampai detik ini kita tidak mengizinkan siswa ataupun siswi untuk membawa handphone ke sekolah. Ini yang perlu kita tekankan di awal terlebih dahulu. Siswa dan siswi SMA Mutiara Islam tidak diperbolehkan membawa handphone ke sekolah. Ini peraturannya. Kecuali memang ketika ada keadaan-keadaan darurat. Misalkan ada keharusan dari dinas pendidikan terkait untuk mengerjakan ujian yang menggunakan handphone atau laptop. Maka mau tidak mau kita izin ke yayasan untuk uzur ini dengan antisipasi yang kita lakukan. Misalkan kita kumpulkan terlebih dahulu handphonenya, ketika mulai ujian baru kita bagikan, setelah itu kita kumpulkan lagi, pulang baru dibagikan. Ini terjadi di tahun lalu. Kenapa? Karena diharuskan menggunakan gadget, baik handphone ataupun laptop. Tapi selama tidak ada itu, selama tidak ada uzur itu, tidak ada urgensi itu, maka peraturan kembali kepada peraturan awal. Tidak boleh menggunakan atau membawa handphone ke sekolah selama dia di hari aktif sekolah di KBM. Ya. Maka hal ini juga saya ingin tularkan pada saat di rumah. Ya. Pada saat di rumah. Mungkin kita tidak bisa, ini selalu saya sampaikan setiap tahun masalah ini. Kita tidak bisa melarang 100% handphone ke anak-anak kita. Mungkin ya. Mungkin sebagian ada yang bisa, mungkin ada sebagian memang sangat sulit untuk melawan hal ini. Kalau dilarang 100% anaknya nanti akan ada mudarat-mudarat yang lain.
Mungkin solusi yang bisa saya usulkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah dengan membuat batasan. Membuat batasan. Batasan penggunaan handphone. Ketika waktu sekolah, larang mereka untuk menggunakan handphone. Atau batasan waktu penggunaan handphone. Ya. Saya contohkan misalkan seperti ini. Contoh solusinya. Solusi pertama, mungkin dari Senin sampai Jumat kamu tidak boleh megang handphone. Ini solusi pertama. Sama seperti di sekolah, Senin sampai Jumat tidak boleh bawa handphone. Maka di rumah pun Senin sampai Jumat tidak boleh menggunakan handphone. Sabtu Minggu dikasih menggunakan handphone. Walaupun kita tidak kasih sepenuhnya selama Sabtu Minggu, kita kasih batasan waktu juga. Misalkan jam 9 malam sudah diambil handphonenya, jam 10 malam sudah diambil handphonenya. Ini solusi pertama. Mungkin seperti ini bisa jadi solusi. Solusi kedua, batasan yang kedua, batasan penggunaannya saja. Setiap hari kamu boleh megang handphone, cuma 15 menit saja. 15 menit. Kenapa? Karena kebutuhan sekolah. Ini yang jadi alasan utama anak-anak minta handphone tuh ini. Alasannya karena tugas. Karena dia butuh informasi untuk tugas yang dia kerjakan. Dia butuh komunikasi dengan temannya untuk project. 15 menit sampai 30 menit sehari itu cukup untuk mengerjakan tugas, untuk komunikasi dengan teman, untuk membicarakan project. 15 menit cukup. Ya. Selama 15 menit kita kasih handphone, setelah 15 menit kita amankan kembali handphonenya. Ini mungkin solusi yang saya tawarkan ke orang tua sekalian. Kalau di sekolah, insya Allah selama dari jam 7 tadi sampai asar, kita tidak perbolehkan mereka menggunakan handphone. Yang jadi masalah itu di rumah sebetulnya. Ya, gimana caranya supaya kita bisa batasi penggunaan handphone anak-anak kita? Karena memang kita saja yang sudah dewasa, ya, fitnahnya luar biasa handphone ini bagi kita. Apalagi anak-anak kita yang mungkin dia rasa ingin tahunya sangat lebih besar dibandingkan kita. Dia bisa ke Australia dengan hitungan detik. Dia bisa ambil informasi ini dan sekian detik. Luar biasa. Syubhat dan syahwat yang ada di handphone ini luar biasa. Untuk anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang mereka sedang menuntut ilmu, tidak akan bercampur antara minyak dengan air kan? Kemaksiatan dengan menuntut ilmu tidak akan bisa nyambung, tidak akan bisa bercampur. Ya, makanya saya sampaikan di awal kepada orang tua sekalian, kita ini harus tega. Ya, harus tega ke anak-anak kita. Kenapa? Karena untuk kebaikan mereka. Tadi saya baru saja tadi 1 jam yang lalu lah ngobrol dengan wakil kurikulum saya, Ustaz Sugeng. Anaknya kemarin baru dimasukkan ke pesantren. Anaknya akhwat, dimasukkan ke pesantren. Anak tanya, nangis nggak Pak? Enggak, Ustaz. Kita mah orang tua harus tega. Saya pakai sekarang. Orang tua kita memang harus tega. Bukan dalam rangka menyempitkan anak tersebut, tapi untuk kebaikan dia. Untuk kebaikan anak-anak kita. Kalau kitanya di rumah, ya kasihan deh Ustaz, saya kasih setiap hari aja handphone nggak apa-apa. Ya udah, nanti jika yang didapat juga akan seperti itu gitu. Jadi untuk penggunaan handphone ini di sekolah kita sudah maksimalkan supaya tidak menggunakan handphone. Dan manfaatnya luar biasa sekali. Tidak menggunakan handphone, dia bisa berteman, lebih akrab dengan teman-temannya, bisa lebih fokus di pelajaran, ya, bisa lebih memperhatikan gurunya. Begitupun ketika di rumah, harapan saya bisa paling tidak, kalau memang tidak bisa dilarang, dibatasi, ya, dibuat peraturan, dibuat batasan dalam penggunaan handphone ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi ya. Dari Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Iya.
Di lewat situ aja, lewat situ. Bisa diulangi, Bu? Untuk penggunaan handphone kita mungkin juga sejalan dengan pihak sekolah, cuma mungkin ada penekanan. Ini mungkin orangnya sendiri mendengarkan, ya setidaknya dia bisa memahami itu sikap orang tuanya di rumah. Jadi mohon penekanannya, penjelasannya agar tersebut juga bisa menerima aturan yang ada di rumah juga sesuai dengan yang disampaikan hari ini. Baik. Baik, insya Allah kita bukan hanya di setiap event yang kita adakan kita sampaikan, tapi bahkan setiap hari kita sampaikan. Setiap hari selalu kita sampaikan ke anak-anak kita, baik itu kebetulan saya juga ngajar di kelas. Saya ngajar di Ikhwan, di Akhwat juga saya ngajar. Terkait dengan handphone ini memang selalu kita ingatkan, bahkan di setiap pertemuan ya Ustaz ya, di apel yang kita laksanakan di setiap bulannya juga kita sampaikan terkait dengan penggunaan handphone ini. Insya Allah nanti hari ini juga saya akan ada pertemuan dengan anak-anak. Saya juga akan sampaikan terkait dengan masalah handphone ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh mereka dan juga bisa dijalankan oleh mereka. Demikian ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa difahami, bisa dimengerti dan bisa kita amalkan semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik anak-anak kita agar mereka semua menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, mendoakan kita dan menjadi amal jariah bagi kita sekalian. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ilmu sebelum kita beramal. Maka ketika kita memiliki ilmu akan mudah kita melakukan amalan-amalan. Amalan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu kita bekerja sama dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Ini yang paling penting ya, karena kita butuh ya kerjasama antara wali murid dengan guru-guru yang ada di sekolah. Karena kita harus menyatukan, menyamakan antara visi dan misi kita di sekolah. Tadi sudah disampaikan. Kemudian di sekolah SMA Mutiara Islam ini berdiri pada tahun 2018, 2019 dan juga ada kurikulum merdeka yaitu untuk kelas 10 dan 11, adapun kelas 12 yaitu pakai kurikulum 13. Kemudian juga ada kurikulum diniyah. Dan poin yang terakhir yaitu aturan sekolah
merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa bekerja sama kemudian menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Mungkin ini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita. Dan akhir, ana atas nama Rusman Dimyati selaku MC kembali mengucapkan jazakumullahu khairan dan meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit tambahan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi registrasi, mungkin segera, dan bagi yang belum mengambil snack, ya dipersilakan untuk mengambil snacknya.